Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen Animasi, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Sugeng Trayetno SEMM, dengan materi UAS Pasar Uang dan Modal. Berikut ringkasan manajemen investasi dan portofolio, terstruktur dan mudah dipahami, relevan dan konteks umum maupun keuangan syariah. Manajemen investasi. Manajemen investasi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penanaman dana untuk mencapai tujuan tertentu dengan tingkat risiko yang terukur. Tujuan manajemen investasi memaksimalkan return, meminimalkan risiko, menjaga likuiditas, menyesuaikan dengan jangka waktu dan tujuan keuangan. Tahapan manajemen investasi: penetapan tujuan investasi jangka pendek, menengah, panjang. Analisis instrumen investasi: saham, obligasi, suku, reksadana, emas, properti. Penilaian risiko dan return. Pengambilan keputusan investasi, monitoring dan evaluasi kinerja. 2. Manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah seni dan ilmu mengelola kombinasi aset investasi untuk mencapai keseimbangan optimal antara risiko dan imbal hasil. Prinsip utama manajemen portofolio: diversifikasi, mengurangi risiko, risk return trade-off, time horizon, rebalancing portofolio, jenis strategi portofolio, portofolio konservatif, risiko rendah, return stabil, deposito syariah, sukuk, reksadana, pasar uang dan syariah. Portofolio moderat, risiko dan return seimbang, sukuk, saham syariah, reksadana, campuran. Portofolio agresif, risiko tinggi, potensi return besar, saham syariah, reksadana saham. Definisi deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana terjadinya penurunan harga barang dan jasa umum dan terus-menerus dalam suatu periode karena peningkatan efisiensi produksi, melainkan karena kelemahan permintaan pasar. Perbedaan inflasi atau versus deflasi. Inflasi dan deflasi adalah dua kondisi ekonomi yang saling berlawanan. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum naik dalam suatu periode waktu yang berarti daya beli menurun. Saham kripto atau cryptocurrency adalah jenis mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Saham kripto tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diatur oleh bank sentral atau pemerintah manapun. Ciri-ciri saham kripto. 1. Desentralisasi. Saham kripto tidak dikontrol oleh lembaga pusat, sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer tanpa perantara. 2. Kriptografi. Transaksi saham kripto diamankan dengan menggunakan teknologi kriptografi, sehingga transaksi menjadi aman dan tidak dapat diubah. 3. Digital. Saham kripto hanya ada dalam bentuk digital dan tidak memiliki bentuk fisik. 4. Terbatas. Jumlah saham kripto yang dapat diciptakan biasanya terbatas, sehingga nilai saham kripto dapat meningkat sehingga permintaan semakin tinggi. Contoh saham kripto yang populer: 1. Bitcoin atau BTC. 2. Ethereum atau ETH. 3. Litecoin atau LTC. 4. Ripple atau XRP. 5. Dogecoin atau Doge. Saham kripto dapat menggunakan untuk melakukan transaksi online, investasi, dan sebagai sarana penyimpanan nilai, namun perlu
Diingat bahwa investasi dalam saham kripto memiliki risiko yang tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Pengertian saham Bitcoin. Bitcoin atau BTC adalah jenis mata uang digital yang digunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Bitcoin adalah salah satu contoh saham kripto yang paling populer dan terkenal di dunia. Ciri-ciri Bitcoin. Desentralisasi. Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga pusat atau pemerintah manapun. 2. Terbatas. Jumlah Bitcoin yang dapat diciptakan terbatas, yaitu hanya 21 juta unit. 3. Digital. Bitcoin hanya dalam bentuk digital dan tidak memiliki bentuk fisik. 4. Anonim. Transaksi Bitcoin dapat dilakukan secara anonim, namun tidak sepenuhnya anonim karena semua transaksi tercatat di blockchain. 5. Desentralisasi ledger. Semua transaksi Bitcoin tercatat di blockchain yang merupakan ledger publik terdesentralisasi. Kegunaan Bitcoin. 1. Pembayaran Bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. 2. Investasi. Bitcoin dapat digunakan sebagai instrumen investasi karena nilai Bitcoin dapat berfluktuasi. 3. Transfer nilai. Bitcoin dapat digunakan untuk mentransfer nilai secara internasional dengan biaya yang relatif rendah. Namun, perlu diingat bahwa Bitcoin memiliki risiko yang tinggi, seperti volatilisasi harga yang tinggi dan risiko keamanan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi dalam Bitcoin, penting untuk memahami risiko dan perlunya penelitian yang cukup. Dampak stagnasi bagi negara. Stagnasi ekonomi berdampak serius bagi suatu negara karena menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi stagnasi, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB melambat atau bahkan berhenti, yang menyebabkan minimnya penciptaan lapangan kerja, turunnya investasi, dan melemahnya daya beli masyarakat. Strategi mengatasi stagnasi dan deflasi. Strategi mengatasi stagnasi dan deflasi membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan kebijakan fiskal dan moneter secara simultan. Sementara itu, bank sentral dapat menurunkan suku bunga dan melonggarkan kebijakan kredit guna meningkatkan likuiditas pasar. Manajemen pasar dan modal adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penghimpunan serta pengelolaan dana jangka panjang melalui instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan sukuk. Berikut penjelasan ringkas namun sistematis. 1. Pengertian manajemen pasar modal. Manajemen pasar modal merupakan upaya mengelola aktivitas investasi dan pembiayaan pasar modal agar berjalan efisien, transparan, dan berkelanjutan, baik bagi emiten, investor, maupun regulator. 2. Tujuan manajemen pasar modal: menghimpun dana jangka panjang bagi perusahaan pemerintah, memberikan sarana investasi yang aman dan menguntungkan, menjaga stabilitas kepercayaan investor dan pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Fungsi manajemen pasar modal. Fungsi pembiayaan atau funding function: menyediakan sumber dana jangka panjang bagi emiten. Fungsi investasi: memberikan alternatif investasi dengan berbagai tingkat risiko dan imbal hasil. Fungsi likuiditas: memudahkan jual beli efek secara cepat dan wajar. Fungsi penilaian harga atau price discovery: menentukan harga efek secara objektif melalui mekanisme pasar. 4. Unsur-unsur dalam manajemen pasar modal: emiten, pihak yang menerbitkan efek; investor, pihak yang menanamkan modal; lembaga penunjang; underwriter, broker; custodian; instrumen saham, obligasi, reksadana, derivatif, sukuk. 5. Peranan manajemen pasar modal: mengatur strategi penerbitan efek, mengelola risiko investasi, menjaga kepatuhan terhadap regulasi,
mengoptimalkan return investasi, meningkatkan good corporate governance atau GCG. 6. Manajemen pasar modal syariah. Tambahan kontekstual sejalan dengan minat pada ekonomi syariah. Manajemen pasar modal syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, larangan riba, garhar, masyur, instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah, pengawasan oleh Dewan Syariah atau DPS. 7. Tantangan manajemen pasar modal, volatilitasi pasar, asimetri informasi. Kesimpulan presentasi. Berikut kesimpulan pasar uang dan modal secara ringkas, sistematik, dan mudah dipahami. Kesimpulan pasar uang dan modal. Pasar uang dan modal merupakan dua komponen penting dalam sistem keuangan yang berperan dalam menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pasar uang berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka panjang maupun pendek. Instrumen yang diperdagangkan umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, dan surat berharga. Pasar uang dan pasar uang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, kelancaran transaksi, serta pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral. Sementara itu, pasar modal berperan dalam menyediakan dana jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah melalui instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sumber pembiayaan produktif, meningkatkan efisiensi alokasi modal, serta memberikan peluang investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pasar uang menekankan stabilitas dan likuiditas, sedangkan pasar modal berfokus pada pertumbuhan dan investasi jangka panjang. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan secara sehat, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dulu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.